Oke, lanjut. Silakan lanjut, Mas. Mengapa perlu diklasifikasi? Memudahkan penelusuran intervensi keperawatan, memudahkan untuk memahami beraneka ragam intervensi keperawatan yang sesuai dengan area praktik atau cabang disiplin ilmu, memudahkan pengkodean, coding untuk penggunaan berbasis komputer. Ada 5 kategori, yang satu fisiologis, intervensi keperawatan untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi hemostatik. Psikologis, intervensi keperawatan untuk mendukung fungsi mental, proses mental, dan perilaku. 3. Perilaku, intervensi keperawatan untuk mendukung perubahan perilaku atau gaya hidup. Relasional, intervensi keperawatan untuk mendukung hubungan interpersonal atau interaksi sosial. 5. Lingkungan, intervensi keperawatan untuk mendukung keamanan lingkungan dan menurunkan risiko gangguan kesehatan. Untuk subkategori ada 14. 1. Respirasi. Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi pernafasan dan oksigenasi. Sirkulasi. Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi jantung dan pembuluh darah. 3. Nutrisi dan cairan. Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi gastrointestinal, metabolisme, dan regulasi cairan. Eliminasi. Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi eliminasi fekal atau urinaria. Aktivitas dan istirahat, kelompok intervensi yang memulihkan fungsi muskuloskeletal, penggunaan energi, serta istirahat atau tidur. 7. Reproduksi dan seksualitas, kelompok intervensi yang melibatkan fungsi reproduksi dan seksualitas. 8. Nyeri dan kenyamanan, kelompok intervensi yang memulihkan nyeri dan kenyamanan. Integritas ego, kelompok intervensi yang memulihkan kesejahteraan dengan diri sendiri secara emosional. Pertumbuhan dan perkembangan, kelompok intervensi yang memulihkan fungsi pertumbuhan dan perkembangan. Kebersihan diri, kelompok intervensi yang memulihkan perilaku sehat dan merawat diri. Penyuluhan dan pembelajaran, kelompok intervensi yang memulihkan peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku. Interaksi sosial, memulihkan hubungan antar individu dan individu dengan kelompok. Keamanan dan proteksi, kelompok intervensi yang memulihkan keamanan dan menurunkan risiko cedera akibat ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal. Komponen psiki. Intervensi dan tindakan. Intervensi keperawatan, segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome. Tindakan keperawatan, perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Komponen intervensi keperawatan, label. Nama dari intervensi yang merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi tentang intervensi tersebut. Definisi, makna dari label intervensi berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat. Rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Ini untuk contohnya di buku. Labelnya manajemen jalan nafas, definisi. Tautan Lingkek, SDKI, SIKI. Tautan Lingkek merupakan suatu hubungan antara dua elemen atau konsep, yakni SDKI dan SIKI. Membantu menentukan intervensi keperawatan setelah menegakkan diagnosis keperawatan. Tautan ini bukan untuk menggantikan clinical judgment perawat.
Pemilihan intervensi keperawatan tetap didasarkan pada clinical judgment dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi pasien, keluarga, kelompok, atau komunitas. Level intervensi bersifat komprehensif. Satu diagnosis keperawatan bertaut dengan multi intervensi. Tidak bersifat preskriptif, namun lebih bersifat rekomendasi. Tautan ini memberikan gambaran tentang kemungkinan intervensi yang dapat dijalankan untuk mengatasi diagnosis keperawatan. Memiliki tingkatan atau level yang berbeda dalam mengatasi suatu diagnosis, intervensi utama, dan intervensi penunjang. Tautan dapat dilakukan 3 hal: addition, deletion, modification berdasarkan kondisi pasien. Level 1 intervensi utama, level 2 intervensi pendukung. Level tautan lanjutan. Level 1 merupakan intervensi prioritas karena bersifat resolutif. Memiliki kesesuaian terbaik dengan diagnosis atau etiologi diagnosis keperawatan. Memiliki banyak tindakan-tindakan yang dapat mengatasi masalah, dapat digunakan pada berbagai setting. Efektivitas intervensi banyak diungkapkan dalam riset, referensi, praktik klinis. Level 2 intervensi pendukung. Bukan merupakan intervensi prioritas. Tidak bersifat resolutif, namun menunjang resolusi masalah. Hanya dapat mengatasi etiologi diagnosis tertentu saja. Hanya dapat digunakan pada setting tertentu saja. Efektivitas intervensi tidak atau belum banyak diungkapkan dalam riset, referensi, praktis klinis. Pemilihan intervensi. Pemilihan intervensi keperawatan sesuai kondisi pasien merupakan bagian dari clinical judgment perawat. Aspek yang dipertimbangkan untuk menentukan intervensi, karakteristik diagnosis keperawatan, kriteria hasil pasien yang diharapkan, kemampuan laksanaan intervensi, kemampuan perawat, penerimaan pasien, penelitian yang mendasari intervensi tersebut, kewenangan klinis. Pertimbangan pemilihan intervensi. Diagnosis keperawatan, hasil yang diharapkan, intervensi keperawatan. Kemampuan laksanaan intervensi, penerimaan pasien, hasil penelitian, kemampuan perawat. Contoh tautan SDKI, SIKI. Proses penyusunan buku SIKI. Launching dan sosialisasi buku SIKI, revisi draft SIKI berdasarkan masukan workshop, penyusunan komponen pada setiap intervensi. Inventarisasi intervensi dari berbagai referensi, survei intervensi keperawatan, penyusunan komponen pada setiap intervensi, revisi draft SIKI berdasarkan masukan workshop, launching dan sosialisasi buku SIKI. Sampun, Bu. Oke, yang implementasi dan evaluasi yang nyari belum? Dalam? Yang implementasi sama evaluasi sudah nyari? Belum, Bu. Oke, bisa stop share, terus saya dijadiin Terima kasih, Bu. hostnya. Jadiin host lagi ya. Sampun, Bu. Mas David. Tadi dikasih kasus nggak sama Bu Murni? Enggak, Bu. Cuma disuruh evaluasi di Skalsa. Terus nge-zoom-nya bahas apa? SDKI. Materi dari Bu Murni. Nggih, Bu. Belum ada kasus ya? Belum. Berarti kasusnya besok aja di dokep ya. Kamu juga ikut dokep, kamu sendiri ya berarti ya? Nggih, Bu. Berarti kamu kemarin nggak ikut ya, pas teman-teman ikut. Nggih. Oke, saya ulang lagi ya Mas tentang SLKI. Jadi setelah ada SDKI,
Tapi kita harus menyusun juga SLKI-nya. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh Mas David ya. Kenapa Mas harus ada SLKI? Kenapa Mas ada SLKI? Karena Untuk mendukung kasus, Bu. Karena kita sebagai perawat ya harus memiliki standar praktek perawatan ya. Ini sudah dijelaskan kalau standar praktek perawatan di dunia itu menggunakan ANA ya, Association Nursing ya. Untuk kemajuan bersama ya dan bentuk tanggung jawab, maka PPNI berusaha untuk membuat standar asuhan sesuai dengan negara kita ya. Jadi tidak menganut lagi Nanda Noknik yang itu standar luar, tapi kita membuat sendiri standar, namun tetap berdasarkan standar asuhan keperawatan di dunia. Maka muncullah yang namanya 3S itu SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, untuk SLKI itu sendiri adalah standar luaran standar luaran keperawatan Indonesia. Jadi apa yang harus kita jadikan acuan untuk mencapai kriteria hasil dari ASKEP yang sudah kita buat. Nah, jadi kita ingat kembali ASKEP itu ada 5 ya, 5 proses. Nah, kalau SDKI itu didiagnosis, maka SLKI dan SIKI masuknya di perencanaan atau diintervensi dari 5 ASKEP, dari 5 komponen ASKEP. Nah, jadi apa itu luaran? Luaran atau outcome berarti apa Mas? Sesuatu yang Diobservasi dan diukur meliputi kondisi. Bahasa gampangnya itu apa? Luaran itu. Tujuan yang bisa kita ukur dari perilaku atau persepsi pasien yang kita rawat, termasuk juga keluarga dan komunitasnya. Jadi bagaimana kita menilai kalau tindakan keperawatan kita sudah tepat, yaitu dari tujuannya, apakah dari outcome atau hasil-hasil yang ingin kita capai itu sudah sesuai belum di pasien. Kalau kita tidak punya tujuan atau rencana, maka kita tidak akan tahu apakah tindakan keperawatan kita itu sudah efektif atau belum untuk pemulihan pasien. Nah, ini tadi berbentuklah 3S ya. Nah, untuk penetapan, jadi ini perlu diingat lagi, tidak hanya di NOCNIC, tapi di SLKI juga harus SMART ya untuk menentukan luaran. Nah, ini nanti penting untuk kamu membuat ASKEP nanti pada dokep ya. Jadi dokep itu kan bagaimana cara Anda menuliskan ASKEP-nya. Ini materinya, nanti dokepnya langsung ke kasus dan dituliskan redaksi kalimatnya, redaksi membuat ASKEP-nya seperti apa. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan karena sudah semester berapa, Mas? Semester 5. Semester 5. Kamu semester 5 ya? 6 berarti sekarang. Semester 6 sedang KTI kan? Sedang praktek ya sekarang ya? Enggak, Bu. Ya, prakteknya udah selesai. Oh, PKK-nya udah selesai? Udah. Ya, kan praktek kan berarti bikin ASKEP terus. Nah, sudah betul atau belum yang dibikin?
Harus di sini Alhamdulillah. harus smart ya, harus spesifik. Spesifik tujuannya apa? Harus jelas. Kemudian measurable bisa diukur ya. Terus attainable atau bisa diterima, realistis, tidak terlalu tinggi. Untuk membuat tujuan itu jangan terlalu tinggi, nanti pasti nggak akan tercapai kalau tujuannya tidak realistik, tidak masuk akal ya. Kemudian time-nya juga ditentukan. Makanya kalau aspek di intervensi pasti ada istilah 3 kali 24 jam ya. Kalau di Gadar, sudah Gadar belum? Gadar 1 kali 1 jam. Ya, kalau Gadar dia akan lebih cepat karena dia nggak akan nunggu seperti kayak di ruangan gitu. 1 kali 1 jam atau bahkan 1 kali 30 menit ya, harus cepat kalau di Gadar. Jadi juga Mas Hafiz sudah sebutkan luaran itu ada positif dan negatif. Yang positif yang seperti apa, Mas? Yang positif. Tadi kan kamu udah jelasin. Lupa. Luaran di SLKI itu ada yang positif dan luaran negatif. Kalau yang positif berarti dia yang kondisinya bagus. Kalau yang negatif berarti dia yang kondisinya mengarah ke hal-hal yang ini yang harus diturunkan gitu. Kalau positif berarti ditingkatkan. Seperti contohnya tadi kalau luaran yang positif, luaran yang negatif itu nyeri. Terus jelasin tuh ditanya nggak tahu ya, aneh banget kamu. Makanya jangan jelasin doang ya, dipelajarin ya. Nyeri itu disebut luaran negatif karena apa? Ya harus diturunkan. Nyeri itu pasti luarannya adalah nyerinya turun. Kemudian cemas, ansietas itu juga harus turun. Nah, kalau luaran positif berarti hal-hal yang perlu ditingkatkan. Misalnya bersihan jalan nafas itu kan di tingkat pasti nanti bahasanya bersihan jalan nafas meningkat. Nah, ini contohnya ya yang sudah saya jelaskan tadi. Positif berarti perlu ditingkatkan dan negatif perlu diturunkan. Ini contoh aja, banyak kalau nanti Mas David cari di buku SLKI yang positif apa yang negatif apa itu banyak. Ini hanya contoh saja. Yang positif itu bersihan jalan nafas ya, itu kan harus ditingkatkan biar masalahnya terselesaikan. Keseimbangan cairan, aktivitas kulit dan juga tubuh. Untuk negatif contohnya tingkat nyeri, kemudian ansietas, berduka, keletihan. Pokoknya yang perlu diturunkan itu berarti masuk ke jenis luaran negatif. Ini tadi sudah dijelaskan, ada label, ekspektasi, kriteria hasil. Untuk ekspektasi yang perlu diingat adalah di SLKI itu bahasa ekspektasinya adalah meningkat, menurun, atau membaik. Jadi ada 3 ya, kalau nggak meningkat, menurun, dan membaik. Ini harus disertakan, nanti dilihat lagi aspeknya Mas David sudah sesuai belum dengan teori-teori di sini. Nah, ini tadi komponennya ada ekspektasi, definisi ya contohnya ya. Untuk yang meningkat tadi definisinya berarti bertambah baik dalam jumlah maupun derajat, menurun berarti berkurang baik dalam ukuran atau jumlah, dan membaik ini menimbulkan efek yang lebih baik. Kalau kita lihat di sini, membaik itu berarti sesuatu yang sulit untuk diukur, makanya bahasa kita itu membaik bukan meningkat. Seperti contohnya eliminasi fekal. Nah,
eliminasi fekal ini kan kita tidak bisa mengatakan meningkat, yang meningkat bagaimana, yang seperti apa gitu kan, tidak jelas. Jadi dia masuknya di resitasi membaik, makanya dia masuknya di membaik. Meningkat misalnya bersihin jalan nafas, curah jantung itu kan bisa diukur ya, perawatan diri, sirkulasi, status kenyamanan. Yang menurun tadi tingkatan CETAS, yang membaik ini contohnya eliminasi fekal, fungsi seksual, identitas diri, kemudian penampilan peran, contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini variasi untuk perawatan. Nah, tapi yang perlu diingat di Mas Hafid ya, kalau Mas Hafid buka buku lagi, jadi kalau apa bedanya dengan NOK, kalau di SLKI ini tidak kita tuliskan diagram atau tabel seperti di NOK, misalnya awal, tujuan gitu. Kamu masih bikin kayak gitu nggak Mas ya, Mas? Masih, Bu. Nah, itu kan berarti kurang pas ya. Bisa seperti ini Mas, dilihat di buku, bisa dibuka lagi kok di SLKI. Jadi di SLKI itu ada penulisan secara tertulis dan komputer. Kalau tertulis seperti askep yang Mas David bikin, itu harusnya seperti ini. Contohnya menulisnya bukan awal tujuan dari 1 jadi 5 misalnya, atau 2 jadi 4, itu sebenarnya kurang pas, itu bahasa NOKMIP ya. Kalau bahasa SLKI seperti ini. Setelah dilakukan intervensi selama 3 jam atau 1 kali 24 jam, 1 kali 1 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat. Dengan kriteria hasil langsung saja disebutkan batuk efektif meningkat. Ya, diharapkan kan batuk efektifnya bisa lebih baik, makanya di sini dikatakan meningkat. Produksi sputumnya menurun, menurun, dan frekuensi nafas langsung saja ditulis nilai normalnya. Jadi tidak perlu ditulis awal tujuan seperti nol. Nah, kalau nulisnya itu di komputer menggunakan SIM misalnya, sistem informasi keperawatan, yang askepnya itu sudah diintegrasikan ke sistem dokumen, sistem dokumentasi komputer, maka nulisnya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka proses nafas meningkat dengan kriteria hasil langsung batuk efektif 5, produksi sputum 5, mengi 5, frekuensi nafas 5. Nanti ditulis di bawahnya 5 itu yang seperti apa. Tapi ini untuk komputer, jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya yang tadi, yang atas, yang tulis manual ya, seperti ini harusnya. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian ini caranya, bagaimana cara kita mencari keluaran itu dilihat di beberapa ya, nanti bisa dilihat ada SDKI, SLKI linkage ya, atau tautan. Jadi situ akan lebih gampang. Misalnya, oh masalah saya bersihan jalan nafas tidak efektif, maka bisa dilihat di tautannya. Kira-kira apa luarannya, bersihan jalan nafas. Ini luaran tadi ada luaran utama dan tambahan. Nah, sama seperti SIKI ya, kalau luaran utama berarti itu yang lebih pas ya, lebih menunjang, lebih kompleks untuk menyelesaikan masalah pasien. Ya, kalau luaran tambahan ini bisa untuk menambah jika di luaran utama masih ada yang kurang. Ya, misalnya ini jalan nafas, luaran utamanya pasti berjalan nafas. Kemudian defisit nutrisi, dan utamanya status nutrisi. Nah, caranya bagaimana kita untuk membacanya? Pasti sudah tahu. Mas Hafid sudah tahu, semua teman-teman juga sudah tahu. Untuk membuka cara buka bukunya, kita buka dulu SLKI, kemudian dibuka halaman tautan SLKI dengan SLKI atau SLKI linkage, kemudian cari diagnosa yang dipilih, pilih luaran sesuai dengan tanda dan gejala. Jadi kita itu memilih luaran itu harus sesuai dengan tanda dan gejala. Tadi sudah dijelaskan juga di intervensi ya, yang Mas Syafid jelaskan, harus sesuai dengan kondisi
kemudian kemampuan perawatnya, termasuk juga alat-alatnya ada apa enggak di ruangan gitu ya. Terus sesuai dengan tanda dan gejala pasien. Lalu buka halaman luaran, pilih luarannya, buka halaman SLKI sesuai yang sudah dipilihkan tadi di nomor 5. Dibaca lagi definisinya, jangan diambil-ambil aja, apalagi untuk label-label yang mirip, itu harus pas definisinya. Pilih kriteria hasil, kemudian dokumentasikan. Nah, ini contohnya tadi bisa jelas efektif, kita subjektifnya batuk berdahak, penghijauan di bulan yang lalu, TPV-nya 60, mati 72, AR32, suhu 47 derajat. Kira-kira diagnosa apa Mas yang muncul di sini? Hipertermia. Nafas ya. Dilihat saja di daftar tautan yaitu halaman 9, bersihan jalan nafas tidak efektif, halaman 154. Dibuka halaman 154, nanti di situ akan muncul luaran utamanya, dipilih, kita pilih luaran utama. Kalau misalnya belum lengkap bisa memilih luaran tambahan. Nah, nanti kita dipilih di sini tadi misalnya bersihan jalan nafas, halaman 18. Buka nih, nah seperti ini, langsung saja ditulis seperti contoh yang tadi di atas ya. Produksi sekutu menurun, batuk efektif meningkat, nyeri menurun ya. Kemudian mungkin ada gelisah, gelisahnya menurun, frekuensi nafasnya, langsung dituliskan berapa nafas normal, entah itu pada anak-anak atau pada orang dewasa. Itu untuk SLKI, kemudian untuk SIKI tadi sudah dijelaskan panjang juga ya. Muncul Mas SIKI-nya. Muncul, Bu. Bentar ya Mas, ada adzan dulu. Oke, Bu.
Ya nggak bisa, nggak bakalan bisa kan? Kalau ngurus sendiri. Oke, lanjut lagi. SIKI ya, ini kebetulan materi dari Putri, besok barangkali ditanyakan lagi ya oleh Putri. Ini latar belakang sama lah ya, karena ada SLKI harus ada SIKI karena ada tujuan masalah ada intervensinya gitu. Nah, ini bisa dilihat lagi untuk intervensi. Jadi kalau kita buka lagi SIKI itu ada 5 ya, 5 kategori. Nih, untuk SIKI ini sama dengan SIKI. Jadi ada 5 kategori, 14 kategori, dan ada di 623 intervensi keperawatan. Makanya dia tidak akan hafal, kita menghafalkan buku sebanyak itu ya. Jadi tetap kita bawa itu kalau kita sedang praktek. Jadi kalau butuh langsung dibuka. Untuk 5 kategori ini apa saja? Ada fisiologis, psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan. Untuk fisiologis berarti berhubungan dengan fisik, berarti meliputi respirasi, kemudian sirkulasi, nutrisi, ada eliminasi, aktivitas, neurosensori, dan reproduksi. Untuk psikologis berarti psikis itu tentang nyeri dan kenyamanan, integritas ego, bertumbuh dan perkembangan, perilaku, kebersihan diri dan friendliness ya, penyembuhan dan pembelajaran, relasional dan interaksi sosial, lingkungan berarti keamanan dan proteksi. Nah, untuk fisiologis ini tadi yang mendukung fisik, psikologis fungsi mental, perilaku, gaya hidup, relasional berarti akan hubungan interpersonal atau interaksi, dan untuk lingkungan berarti yang mendukung keamanan dan menurunkan risiko gangguan kesehatan. Jadi bisa dilihat lagi subkategori-kategorinya.
Nah, tadi juga sudah disebutkan Mas David ya. Apa bedanya intervensi dan tindakan, Mas David? Apa bahasa sederhanamu apa ini? Intervensi dan tindakan. Ini Bu, intervensi skala treatment yang dikerjakan oleh perawat Iya, bahasamu berdasarkan ya, Jamoco ya. kurang paham Bu. Iya. Nih, bahasa sederhananya gimana, Mas? Kalau intervensi rencana yang mau dilakukan, kalau tindakan yang sudah dikerjakan Bu. Terus? Untuk mencapai tingkatan keperawatan yang diharapkan Bu. Bahasa gampangnya intervensi itu rencana ya. Oke, rencana. Rencana yang dibuat sesuai dengan pengetahuan dan outcome yang jadi tentukan. Kemampuan. Tindakan itu ya berarti perilaku yang sudah dikerjakan. Makanya implementasi itu harus berdasarkan intervensi. Tapi intervensi tidak selamanya atau tidak harus dilakukan semuanya. Tapi yang diingat, tidak boleh melakukan implementasi atau tindakan yang tidak ada di rencana. Itu namanya keluar dari jalur ya, inisiatifnya terlalu tinggi. Nggak ada intervensi tapi dia melakukan. Itu kurang pas di aspek. Sama dengan SLKI, komponen intervensi juga ada label, definisi, tindakan, dan referensi. Untuk penulisannya, pemantauan, bukan memantau ya. Jadi ini bedanya intervensi dan implementasi atau tindakan. Kita menggunakan kata benda, bukan kata kerja. Dia yang terdiri dari 3 kata atau kurang lebih 5 kata, kapitakan setiap awal kata, label mencakup sekitar 18 sekitar yang memerlukan penyeragaman definisi. Nah, seperti ini deskripta labelnya, dukungan berarti memfasilitasi, edukasi berarti mengajarkan, ya, kolaborasi berarti kerjasama, konseling itu lebih ke bimbingan ya, lebih dalam dari edukasi, kemudian ada konsultasi ya, hampir mirip nih konsultasi sama konseling ya. Kalau konsultasi itu memberikan informasi tambahan, ada latihan lebih mengajarkan, manajemen lebih mengelola, pemantauan jadi mengumpulkan pertemuan data, pemberian, menyiapkan dan memberikan, pemeriksaan, mengobservasi. Terus penyusunan tindakan, nah kita hindari menggunakan kata kaji, tapi dianjurkan periksa ya atau identifikasi. Jadi kita ikuti aja yang ada di SIKI ya. Hindari menyebutkan merek, hindari menggunakan 2 ide, fokus pada tindakan kritikal, tambahkan kata jika perlu atau sesuai kebutuhan di setiap akhir tindakan yang tidak dapat sensasi. Kemudian
Lalu periksa konsistensi, susun tindakan secara sekuensial. Yang tadi juga ada level utama ya, level 1 intervensi utama dan intervensi pendukung. Dan bisa dijelaskan Mas David. Oke, ini cara bacanya pasti lebih tahu. Kita ke SIK ini. Kita ke implementasi dan evaluasi. Implementasi apa itu implementasi? Inisiatif dari rencana tindakan perawatan untuk mencapai tujuan. Jadi tadi tindakan dari rencana yang sudah ditentukan berdasarkan luaran yang dicapai. Kemudian setelah rencana tindakan disusun untuk membantu klien mencapai tujuannya. Implementasi keperawatan juga bisa disebut langkah keempat ya setelah intervensi. Langkah keempat dari proses keperawatan yang dilakukan secara konkret. Nah, kenapa kita harus melakukan implementasi? Tujuannya membantu klien mencapai tujuan ditetapkan ya. Kemudian mencegah penyalahgunaan. Kemudian tujuannya untuk pemulihan kesehatan, memfasilitasi coping klien, dan peningkatan kesehatan. Karena memang di diagnosa itu ada intervensi yang harus mencakup peningkatan kesehatan. Nah, untuk tahapan tindakan ini ada 3. Pertama persiapan, 2 intervensi, dan 3 dokumentasi. Untuk tahap pertama persiapan, apa yang harus kita lakukan pada saat di tahap ini? Yaitu review tindakan keperawatan yang diidentifikasi di tahap perencanaan, analisis pengetahuan, dan mengetahui komplikasi tindakan keperawatan yang mungkin. Jadi sebelum kita membuat rencana, kita review lagi tindakannya, kemudian kita rencanakan berdasarkan pengetahuan kita, pengalaman kita ya, berdasarkan jurnal ya. Kalau nurse kayak gitu ya, perawat yang sudah nurse itu diharapkan berpikir kritis dengan mencari jurnal-jurnal yang sesuai. Jadi kira-kira intervensi ini pas nggak untuk diterapkan. Nah, ini berdasarkan jurnal, kita cari dulu jurnalnya agar ada hal baru gitu, meskipun di buku redaksinya sama, tapi aplikasinya nanti bisa dibuat berbeda sesuai dengan jurnal yang ada. Kemudian menentukan dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan, kira-kira ini yang saya bilang menyesuaikan di rumah sakit ya. Kira-kira kalau kita buat rencana ini ada nggak alatnya di rumah sakit, mendukung tidak sarana dan prasarananya, lingkungannya kondusif atau tidak, kemudian identifikasi aspek hukum dan etiknya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dalam membuat intervensi itu waktu, tenaga, dan alat ya. Jadi waktunya ada atau enggak, perawatnya banyak atau sedikit, alatnya ada atau tidak, ini perlu dipertimbangkan. Terus tahap kedua, intervensi ya. Intervensi kita ingat lagi, intervensi itu ada tindakan independen dan dependen. Apa Mas independen, Mas? Kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk. Nah, berarti istilah independen itu apa sih? Bahasa gampang independen itu apa? Kita sendiri. Hah? Punya Apa? Tindakan? wewenang sendiri, Bu.
tindakan mandiri perawat ya. Mm-mm. Tindakan nursing, makanya kita disebut independen itu bebas ya. Gede loh, Mak. Mm-mm. Tadi aku lihat empat mesin raksasa. Ya, gimana yang buku? Nah, Bubuk, udah malam. Disebut tindakan mandiri, makanya di sini kegiatan yang dilakukan oleh perawat tanpa petunjuk dokter, tanpa delegasi dari dokter, maka atau tenaga kesehatan yang lain, apoteker ataupun nutritionist ya, atau ahli gizi, tapi benar-benar tindakan perawat. Tindakan tersebut merupakan respon di mana perawat mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan secara mandiri dan pasti. Nah, kita harus tahu contohnya kegiatan independen itu apa aja, membantu ADL ya, activity daily living, terus memberikan perawatan diri, menciptakan lingkungan yang aman, memberikan dorongan motivasi, pemenuhan psikososial, dan dokumentasi. Ini terus ini contohnya seorang nenek ya berusia 82 tahun patah tulang, klien mengatakan ingin merawat diri sendiri setelah pulang. Untuk perawat di sini menuliskan rencananya untuk mengidentifikasi potensial perlukaan sewaktu jatuh, beritahukan klien untuk melihat kondisi sebelum pulang. Bentuk tindakannya mengkaji, merumuskan, melaksanakan, dan mengidentifikasi. Kemudian tipe tindakan ya, tipe tindakan ada diagnostik, terapeutik, edukatif, dan merujuk. Untuk diagnostik ini meliputi wawancara ya, pemeriksaan lab, observasi, pemeriksaan fisik. Terapeutik berarti tindakan nursing ya untuk mengurangi, mencegah atau mengatasi masalah. Kemudian edukatif berarti mengubah perilaku dengan Penkes ataupun memberikan atau melatih cara-cara tindakan misalnya memberi insulin, kemudian merujuk kerjasama dengan tim kesehatan untuk merujuk jika tidak bisa diselesaikan masalahnya. Yang kedua interdependen berarti tindakan perawat yang dilakukan berdasarkan kerjasama ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan kesehatan lain, misalnya tenaga sosial, ahli gizi, fisioterapi disebut interdependen. Misalnya di sini perawat dan ahli gizi menentukan kebutuhan nutrisi bagi ibu dan bayi. Kemudian yang terakhir dependen ini berarti berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan medis. Nah ini dependen ini merupakan tindakan yang menandakan suatu cara di mana tindakan medis dilakukan. Tindakan keperawatan khususnya adalah mendefinisikan perawatan kolostomi. Misalnya ini dokter menuliskan perawatan kolostomi. Tindakan keperawatannya mendefinisikan perawatan kolostomi berdasarkan kebutuhan individu. Tahap ketiga dokumentasi yang diimplementasi ini, Mas David kalau nulis implementasi gimana di ASKEP yang sudah dikerjakan? Ya misal gitu Bu. Nah, jadi yang sering saya temui ada 6 ataupun 11 bahkan implementasi responnya hanya 1. Itu enggak? Enggak, Bu. Iya. Kadang 2 poin 1 respon. Masuk akal enggak kalau 11 tindakan terus responnya cuma 1? Kamu melakukan ini dalam satu waktu dengan 1 respon. Masuk akal enggak? Enggak, Bu. Enggak, harusnya
satu implementasi itu satu respon, bukan 2.1 respon, enggak. Satu implementasi, satu respon. Itu yang perlu diingat ya. Besok di dokumentasi kita ketemu lagi, jangan sampai salah menuliskannya ya. Oke, Bu. Satu lagi, evaluasi. Mas David, evaluasinya itu apa? SOAP. A-nya apa, Mas? Pasien masalah teratasi, belum teratasi sebagian. Apa ya? Apa di 3S kayak gitu? Tahu saja iya, Bu. Evaluasi itu apa sih, Mas? Dalam Evaluasi itu apa? dokumentasi setelah melakukan tindakan. Dokumentasi setelah melakukan tindakan. Semua yang dilakukan kan didokumentasikan. Catatan perkembangan. Catatan perkembangan. Jadi evaluasi itu catatan untuk menilai apakah outcome yang kita tulis sudah sesuai dengan keadaan pasien ya. Jadi tindakan yang kita lakukan itu kita lihat, kita observasi, kita nilai apakah sudah menyelesaikan tujuan yang sudah kita tentukan, sudah menyelesaikan masalah pasien. Evaluasi. Evaluasi disebut tahap akhir dari proses keperawatan atau tahap yang kelima setelah implementasi. Evaluasi ini merupakan tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan dan rencana tindakan ini berhasil dicapai. Di sini misalnya untuk evaluasi ya, mengukur bagaimana kognitifnya, afektif, psikomotor, dan perubahan fungsi tubuh. Untuk kognitif kita identifikasi pengetahuan klien ya. Jadi harusnya edukasi itu, makanya di SIK itu selalu ada edukasi ya. Karena seharusnya pasien yang sakit itu semuanya diedukasi agar dia tahu tentang penyakitnya, gejalanya, pengobatan ya, jangan sampai terulang lagi penyakit yang sama. Makanya kalau pasien bolak-balik masuk rumah sakit itu biasanya sudah lebih pintar dari mahasiswa yang praktek. Kalau dia diedukasi terus setiap masuk. Kemudian afektif kita nilai perilakunya. Misalnya cemasnya berkurang atau enggak, kemudian ada enggak kemauan untuk peningkatan kesehatan, ada enggak kemauan untuk berkomunikasi. Psikomotor kita lihat langsung perilaku sesuai tujuan. Misalnya kalau kita evaluasi cara pemberian insulin ya pada pasien GM yang dia tergantung insulin setiap hari harus suntik insulin, kita evaluasi apakah pasiennya sudah benar dalam memegang alat, jarumnya tidak terkontaminasi, dan injeksi insulinnya sudah dilakukan dengan tepat. Nah ini kalau kita lihat, kita evaluasi dari psikomotornya. Kemudian perubahan fungsi, kita lihat misalnya status kesehatan, kalau pada pasien asma masih ada nggak bisingnya, kemudian masih ada nggak nyerinya ya kalau untuk pasien yang mengalami nyeri.
Nah, untuk prosesnya diidentifikasi dulu, kemudian mengoleksi evaluasi datanya, diinterpretasikan, disimpulkan, didokumentasi, kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan apakah perlu kita merevisi intervensi yang sudah kita buat. Nah, untuk identifikasi kriteria, kita menggunakan pedoman observasi untuk pengumpulan data, dan untuk standarnya evaluasi praktek keperawatan, mengumpulkan data, kapan data dikumpulkan, kemudian alat apa aja yang harus digunakan untuk mengumpulkan informasi. Menganalisis data, membandingkan data evaluasi dengan kriteria serta standar yang sudah ada. Jadi kita bandingkan antara kondisi pasien dengan tujuan yang kita peroleh, kita capai, tujuan yang kita capai, mengidentifikasi faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas pelayanan keperawatan. Merangkum hasil, menyimpulkan efektivitas setiap tindakan, menentukan kesimpulan pada diagnosa intervensi yang dilakukan. Nah, tadi evaluasi. Jadi kita perlu tahu evaluasi itu ada dua ya, formatif dan sumatif. Kayak gini nggak Mas kalau nulis evaluasi? Formatif, sumatif nggak? Iya, Bu. Iya. Iya. Formatifnya seperti apa? Formatifnya seperti apa? Sumatifnya seperti apa? Kalau sumatif lebih ke tingkatan, Bu. Gimana? Kalau sumatif lebih ke tingkatan. Tingkatan Menurun apa? meningkat. Hah? Membaik. Menurun meningkat membaik. Loh kok itu? Saya nanya formatif dan sumatif itu digunakannya kapan? Apa bedanya? Ya semuanya menurut membaik, meningkat lah. Formatif. Dilaksanakan segera setelah implementasi. Kurang paham, Bu. Jeremy melakukan evaluasi kayak ngono lah ning membuat askep. Kemarin askepmu gimana? Jadi kalau formatif itu dilakukan setelah tindakan ya, berarti formatif itu dilakukan setiap hari. Misalnya sehari ada 3 diagnosa, ya berarti dievaluasi 3-3-nya. Nah, kalau sumatif itu observasi di akhir, misalnya sudah 3 hari 4 hari pasien mau pulang, nah itu dievaluasi. Misalnya biasanya sih mahasiswa itu kalau askep kan 3 hari ya, nah 3 hari disimpulkan, dievaluasi, itu namanya evaluasi sumatif. Nah kamu pada saat membuat askep melakukan evaluasi yang mana? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya? Setiap hari ada, yang di akhir juga ada?
Iya, Bu. Nah, ya harusnya dua-duanya ya, setiap hari. Evaluasi hari pertama gitu kan ya, evaluasi hari kedua, terus nanti di akhir evaluasi paling akhir, evaluasi selama 3 hari itu apa dituliskan. Terus hasil evaluasi sebenarnya yang saya tahu itu tujuan tercapai ya, tapi kayaknya kalau di redaksi kita itu masalah ya, masalah teratasi gitu ya redaksinya ya. Oke, Bu. Ya sudahlah mengikuti itu, masalah apa? Masalah teratasi, masalah Teratasi sebagian. belum teratasi dan masalah teratasi sebagian. Oke, nanti saya cari-cari lagi sebenarnya seperti apa sih di 3S ini untuk evaluasi. Jangan lupa evaluasi itu SOAP ya, subjektif, objektif, analisis. Nah, di sini jangan lupa yang SLKI ditarik ke belakang dievaluasi. Kalau misalnya di SLKI di kondisi pasien itu sesuai di SLKI berarti masalah teratasi gitu ya Mas ya. Kalau dibandingkan ternyata hanya sebagian, berarti ditulis sebagian, teratasi sebagian. Kalau misalnya tidak teratasi, tidak sama kondisi pasien dengan keluaran, berarti tidak teratasi. Oke, ada yang ditanyakan nggak, Mas? Belum, Bu. Belum, iki wis arep rampung di Maret SP tepat jam piro. Dalam? Besok masih ngerjain tugas lagi. Kamu mau SP sampai jam berapa? Ada yang menanyakan nggak? Ya, Bu. Nggak ada. Coba saya bikin kuis dulu besok ya. Kalau sudah nanti saya kabari. Soalnya kuisnya dibukanya nggak seminggu, hanya 2 hari ya. Oke, Bu. Oke, nggak ada yang tanyakan? Cukup? Cukup. Ya, Insya Allah. saya nanya berarti. Coba disimpulkan SP hari ini, Mas. Boleh. Silahkan. Ya, mau SKI dan SKI. Halo, saya Ada tunggu suaranya. kesimpulan Mas David kok. Membahas tentang SLKI TSG. Ya masa ngono tok disebutkan poinnya SLKI apa, SLKI apa, implementasi apa, evaluasi apa gitu. Masa cuma membahas itu ya. Kuwi judul untuk kesimpulan. Untuk SLKI kesimpulannya susah, Bu.
Mas David harus belajar nih, besok habis loh kalau nggak belajar loh. Responsi. Apa ayo sebisamu. Kalau SLKI itu Bu, kayak cara penulisan. Pas skepku kan salah, tingkatan nyeri. Kalau intervensi ada observasi, teraupetik, dan kolaborasi. Terus kalau implementasi, perencanaan yang dilakukan perawat, adapun tindakan yang dilakukan perawat untuk evaluasi ada 2, formatif dan sumatif. Untuk formatif catatan sesudah melakukan implementasi, otomatis di akhir Bu lebih ke hasil. Jangan lupa intervensi itu ada edukasi juga. Oh iya, edukasi. Nah, itu kan senjata akhir perawat ya. Oke, kalau tidak ditanyakan saya akhiri ya. Besok berarti besok Jumat ya. Jumat saya kasih kasus atau nanti Mas David bilang ke saya kalau sudah dikasih kasus Bu Murni, jadi saya tinggal melanjutkan karena kan semacam dokumentasi itu kan semacam cara penulisan ya, dan Bu Murni kan menjelaskan tentang kalau misalnya Bu Murni menjelaskan tentang cara dokumentasi pengkajian dan diagnosa, tapi nanti saya tinggal lanjutin intervensi sama implementasi sampai evaluasi ya. Kalau misalnya Bu Murni kasih kasus berarti kamu lanjutin, kalau enggak nanti saya kasih kasus ya. Baik, belajar Mas David, SP jangan SP aja ya, sayang banget. Keluar banyak biaya untuk SP tapi nilainya nggak berubah ya. Jadi SP pun juga harus sungguh-sungguh niatnya belajar biar setelah SP lebih tahu. Kalau tidak ada lagi tanyakan, ada salah maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Halo Bu. Izin live. Nggih. Salam saya nggak dijawab. Tadi sinyalnya Ibu merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.